topi ini sering kita lakukan, kita gunakan untuk berbuat dosa. Merasa pakaian ini sering kami buat melakukan dosa. Maka aku tampakkan diriku pada Tuhan, itu utuh diriku sendiri tanpa ada tutup sama sekali. Inilah kadang-kadang yang mirip dengan kita, ibadah itu jadi akal-akalan. Ini kan akal-akalan. Ini akal-akalan seperti ini. Jadi bagi perempuan, mereka itu melakukan ritualan di sekeliling Ka'bah itu malam telanjang, laki-laki siang. Jadi betul ya terpisah sebenarnya, cuma telanjangnya ini. Dan mereka untuk mendekatkan diri kepada Rabb itu mereka dengan cara meninggalkan makanan-makanan. Makanan yang enak, daging, roti itu ditinggalkan. Menyedikitkan makan, bahkan mereka berusaha semakin orang itu meninggalkan hawa nafsunya secara totalitas, semakin akan mudah dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini kadang juga menimpa kepada kita. Kadang menimpa kepada kita keyakinan seperti ini. Banyak keyakinan-keyakinan bahwa cara mendekatkan diri kepada Tuhan itu harus menselisih hawa nafsunya secara totalitas. Gak makan, gak minum, gak tidur, kuatmu sepiro. Semakin kamu kuat melakukan ini, kamu nanti akan semakin terbuka mata hati kamu. Ini cara yang gak benar. Memang orang itu ketika dilaparkan, lapar, kemudian apalagi disertai dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Tanpa ada keyakinan tertentu, orang lapar itu sampai lapar itu mesti kunang-kunang, Pak. Kunang-kunang. Ketika ada keyakinan tertentu kunang-kunang seperti ini, keyakinannya semakin kuat, tapi keyakinan yang bodoh jahiliyah, ini jin pasti akan nyusup. Iki kok nek kuat sama dia iso dadi dukun. Nek gak kuat ya iso kopler. Ngoten. Ini berbeda dengan ajaran yang dari Allah. Kalau ajaran dari Allah puasa, memang ada puasa, syariat puasa, tapi Rasul itu membatasi. Rasul membatasi. Sampai Rasul itu melarang kita untuk melakukan wisol. Wisol itu puasa tanpa berbuka, tanpa sahur, terus menerus itu. Rasul melarang. Jadi sehingga ibadah itu dibatasi, ada mikotnya, perbatasan mulainya, ada batas akhir. Sama dengan umpamanya kalau sholat itu awalnya takbir, akhirnya salam. Ketika kita salam, sudah salam begitu, diwujudkan kita sudah tahallul, sudah lepas dari ibadah sholat. Sehingga bagi imam, ketika ini sudah lepas sholat, sudah tahallul, biar makmum itu ngerti kalau imam itu sudah selesai, imam itu menghadap, kalau Ibn Asy-Syafi'i menghadap ke utara. Posisi separuh badan ke arah kiblat, separuh badan menghadap ke makmum. Kalau Ahmad bin Hanbal menghadap ke belakang. Sama-sama ada hadisnya. Jadi imam itu nek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini sudah tahallul, sudah lepas, menghadap ke utara. Pada waktu zikir tetap menghadap ke utara, pada waktu doa tetap menghadap ke utara. Jadi menghadap artinya ini biar nampak kita sudah lepas dari sholat. Ada tahallulnya. Ketika ini sudah tahallul, ini justru sangat disunahkan, dibedakan antara kamu fi sulbil ibadah atau fi kharijil ibadah. Dibedakan kamu di dalam ibadah dan dibedakan kamu sudah keluar dari ibadah. Puasa umpamanya, puasa itu begitu maghrib kita sangat disunahkan untuk berbuka. Ini tahallul sudah lepas.
Anda masih ngeman, ditambahilah kurang maruf ngeman, ini malah salah. Haji itu juga tahallul. Jadi umroh itu kan ada tahallulnya. Ketika sudah tahallul itu sangat disunahkan untuk ditampakkan kami sudah tidak ikhram. Maka simbol daripada tahallul itu dengan mencukur rambut. Dan untuk dibuktikan tahallul, perkara-perkara yang diharamkan di dalam haji atau juga di dalam umroh itu kita wujudkan ini halal, sehingga ketika kita sudah tahallul menyetujui istrinya ketika ketika membawa istri, karena ini sudah diwujudkan begitu. Jangankan yang masalah ini, masalah iddah ya umpamanya, masalah iddah juga masalah ihdad, masalah ihdad dan iddah. Ihdad ini ada tambahan secara fikih sedikit ya. Seorang perempuan yang telah ditinggal mati suaminya, dia diwajibkan untuk ihdad dan iddah selama arba'at ashuri wa asro, 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari dia kudu macae ngelombrot. Bagi kalian nggak oleh napa? Nggak oleh napa? Ngelamar. Macae ngelombrot. Lek gurmek nyindir mon enek boleh. Kalau sekedar menyindir boleh. Sama saya kok malah ketok ayu toh, ini boleh. Itu tanda-tanda berarti demen, itu boleh. Ya, ini panjer. Ya. Kemudian ketika ihdad itu sudah habis. Dulu ketika dalam kondisi ihdad itu nggak boleh menggunakan wewangian, nggak boleh menggunakan bersolek pakaian. Ketika sudah habis, itu justru ditampakkan sudah habis iddahnya yo. Sekarang yo maca. Itu ketika yang mati suaminya. Kalau bagaimana ketika yang mati bapaknya sendiri? Tidak boleh. Illa salat, kecuali 3 hari maksimal. Jadi berduka cita ditinggal keluarganya, itu nggak boleh perempuan itu terus menampakkan duka cita panggah melombrot, nggak boleh. Sehingga ketika istrinya Rasul Sofia, ketika bapaknya meninggal, itu dia itu nggak kepengen menggunakan wangi-wangian, perasaan masih nggak enak. Tapi karena Rasul itu membatasi, orang butuh wangi-wangian, dia juga memakai untuk membedakan bahwa kami itu sudah keluar dari ihdad. Ya, dah. Marhaban ahlan wa sahlan ya ahlal jabal. Min jabalin ila jabalin. Udah. Kembali titik masalah, ketika orang-orang musyrik dulu punya anggapan cara mendekatkan diri kepada Tuhan itu meninggalkan hawa nafsunya dengan secara totalitas, nggak makan, nggak minum.